di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, sab'atun, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah ketika yang lain kena padang mahsyar, panas, terik matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke ubun-ubun kepala. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Ini yang hadir ini kebanyakan saya lihat wajahnya adalah anak muda. Betul? Yang tua ada beberapa, tapi casingnya aja tua, signalnya muda semua. Betul? Sab'atun, 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar, tidak akan kepanasan, tidak akan meleleh keringatnya, tidak akan kena terik matahari. Siapa mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor anggota dewan, badannya boleh di kantor PT Antam, badannya boleh di kantor bupati, badannya boleh di kantor Polres, badannya boleh di kantor Dandim, tapi hatinya tergantung di masjid. Hayya 'alas shalah. Kosong semua kantor-kantor. Kemana mereka? Shopping. Bukan. Karena mereka semuanya di masjid. Mereka sadar bahwa kantor mereka itu, andai mereka tidak ada pun, kantornya tetap buka. Betul? Hai orang yang takut ke masjid karena takut kantornya tutup, ingatlah direktur-direktur, ingatlah pejabat-pejabat, andai kau mati malam ini, besok pagi kantor kau tetap buka. Betul? Kalau betul bilang betul, kalau tak betul bilang betul juga. Kalau tak betul katakan tak betul, berdiri jantan katakan tak betul, kata kau Abdul Somad. Walaupun kau pejabat tinggi, kalau engkau mati penggantimu sudah siap. Betul? Tapi solat yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan bertanya, dulu kau waktu mati sempat dapat bintang berapa? Bintang 4, bintang 5 apa bintang 7 sakit kepala? Dulu sebelum kau mati, kau sempat jadi PNS, golongan 4A, 4D, 4C, 4E. Yang ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali disoal, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali diinspeksi, yang pertama kali diperiksa, sholatuhu, sholat. Beruntung bapak-bapak, istrinya adalah perempuan-perempuan yang sholat. Nih perempuan yang sholat. Beruntung ibu-ibu semua, karena suami kalian adalah laki-laki yang sholat. Nih laki-laki yang sholat semua. Betul? Bisa sholat isya kayak gini susunan sopnya tadi? Gimana sholat isyanya tadi? Ada sholat isya di masjid tadi? Alhamdulillah. Masjid Agung Khaira Ummah, nama masjidnya luar biasa. Masjid kadang nama masjid Al-Ikhlas, nama masjid At-Taqwa, nama masjid Al-Mujahidin, tapi Masjid Agung Kolaka memang beda. Apa nama masjidnya? Khaira Ummah. Khaira, terbaik. Umat yang paling baik. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang paling baik. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang berbuat mungkar. Kalau ada tetangga kita yang tidak sholat ke masjid, rumahnya di depan rumah kita ke masjid, dia nyanyi dangdut. Kita ke masjid, dia main gaple. Kita ke masjid, dia ngobrol-ngobrol. Kita ke masjid, dia main HP. Yang salah kita apa dia? Nampaknya kepanasan semua, sampai menjawab pun bingung. Saya ulang sekali lagi, kalau ada tetangga kita nggak sholat, kalau ada tetangga kita nggak pakai jilbab, kalau ada tetangga kita nggak peduli masjid, yang salah itu kita atau dia? Kita yang salah. Kenapa tidak mengajak dia? Nih khaira ummah, kamu akan menjadi umat yang terbaik kalau kamu mampu mengajak orang ke masjid.
Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke masjid, karena Abdul Somad berceramah di dalam masjid di depan orang yang sudah ke masjid. Abdul Somad bukan orang terbaik. Orang terbaik mana? Tuh, anak muda yang bukan LCMA, bukan profesor, mereka biasa-biasa saja, tapi dari ngobrol-ngobrol dia dengan kawannya, akhirnya kawannya terbuka pintu hatinya. Pagi-pagi mereka makan lontong sayur. Guys, ya, ada apa? Ku tengok dari tatapan matamu lain pagi ini. Apa yang kau tengok? Ku tengok kau macam mau mati. Terngiang kata-katamu di telinga temanmu itu. Kau mau mati, kau mau mati, kau mau mati. Malam dia mau tidur, kau mau mati. Besok pagi dia mau makan, kau mau mati, kau mau mati. Kata-kata yang dari dalam hati sampainya juga akan ke dalam hati. Kata-kata yang hanya di mulut sampainya juga akan ke mulut. MLM, multi level marketing. Tisu. Soalnya saya kadang-kadang kalau ceramah dapat kertas tertulis, Ustadz waktu 5 menit lagi. Berapa yang ingin Ustadz sampaikan malam ini? Tidak banyak-banyak, 3 saja. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa inti dari Isra Mi'raj adalah memakmurkan masjid. Tapi rasanya cerita masjid di Kolaka mubazir. Soalnya tadi di Antam, jangankan masjid, sport center pun penuh. Biasanya sport center penuh main voli. Banyak laki-laki nonton voli bukan nonton bolanya, nonton pemainnya. Pakai rok pendek perempuan. Tapi tadi sport center penuh melimpah ruah sampai keluar ceramah pengajian. Tadi gitu melihat sport center penuh, dalam hati saya, ini nampaknya nanti malam jamaah sudah berkurang karena sudah tumpah ruah di sport center. Rupanya malam ini malah melimpah ruah sampai tak ada 2 senti pun yang kosong berisi. Ini kalau menurut ilmu kesehatan kita ini sudah melanggar standar WHO, World Health Organization. Nampaknya kita malam ini sudah berebut oksigen ini. Oksigen kita yang di bawah ini dapat yang sudah bekas-bekas dari atasnya. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita insya Allah tetap sehat walafiat. Syarat mau dapat lindungan di akhirat, makmurkan masjid. Syarat dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah, makmurkan masjid. Syarat Kolaka tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmurkan masjid. Ini kalau atasan yang nyuruh datang, besok datang ke kantor jam 7, jam 6.30 sudah datang. Siap Pak, siap Pak, siap. Jam 7 suruh datang, 6.30 sudah duduk. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayya 'alas shalah, apa dia jawab? Kau aja duluan lah. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala mau turun? Bagaimana negeri mau aman dan damai? Momen peringatan tabligh akbar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan adalah diselenggarakan oleh Antam, Kabupaten Kolaka, Masjid Agung Khaira Ummah. Ketiga-tiganya insya Allah menjadi lembaga yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai anak-anak mudaku sekalian, maukah kalian menjadi penghuni surga? Yang jawab yang muda-muda aja. Yang tua-tua yang udah diintip-intip malaikat maut diam aja. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Kalau masjid ini dibangun orang kaya, orang kayanya masuk surga. Kalau masjid ini dibangun oleh Pemda, Pemdanya masuk surga. Kalau masjid ini dibangun oleh anggota dewan, anggota dewannya masuk surga. Kalau dosanya banyak, singgah sebentar di neraka. Insya Allah semuanya masuk surga tanpa transit, langsung sampai ke surga. Bukan macam saya transitnya 3 kali. Dari Padang, transit Jakarta, transit Makassar, baru sampai ke Kolaka.
transit. Makanya doa kita minta jangan sampai transit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jauhkan kami semua dari azab neraka jahanam. Amin.